langsung aja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu? Selama ini yang saya lakukan adalah saya telah dulu kasus-kasus yang termasuk ini kategori dilema etika atau bujukan moral. Jadi sebelum kasus-kasus itu saya selesaikan, saya melibatkan warga sekolah seperti guru, terus paguyubannya, wali murid, pokoknya kita berkolaborasi dengan pihak sekolah maupun komite. Ya, oke Bu ya. Jadi yang pasti dengan kasus ini Ibu telah dulu apakah ini etika ataukah ini bujukan moral. Kemudian Ibu melibatkan warga sekolah berkolaborasi ya Bu ya. Ya, sangat bagus sekali ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang dimana dia mengundang nilai-nilai kebajikan Bu? Dalam pengambilan keputusan, kalau yang mengandung nilai-nilai kebajikan, kami tetap berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan guru, dengan komite, dengan wali siswa. Apakah kebijakan itu memerdekakan siswa? Apakah kebijakan itu bermanfaat, baik atau buruk? Jadi kalau itu memang untuk kebaikan siswa, kami ambil kebijakan itu. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan Ibu tetap berkolaborasi ya. Kalau kira-kira itu baik ya dilaksanakan ya. Tapi kalau misalnya mungkin tidak, mungkin ditelaah lagi ya Bu ya. Seperti itu. Lanjut yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum mengambil kebijakan, kami akan mengidentifikasi dulu keputusan itu sebelum diambil dengan nilai-nilai kebajikan itu bertentangan atau tidak. Terus kami kumpulkan informasi yang relevan tentang siapa yang terlibat, apakah itu siswa sendiri atau wali kelas atau komite. Terus setelah itu kami cari solusi alternatif keputusan terbaik agar semua pihak yang terlibat itu tidak merasa dirugikan. Terus kami pertimbangkan bukti apa yang ada sebagai bahan menentukan keputusan. Apakah bukti-bukti itu sesuai dengan realnya atau tidak. Setelah itu kami pilih alternatif keputusan yang diambil itu bermanfaat atau tidak, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan, menyalahi aturan atau tidak. Terus setelah diambil keputusan tadi, kami diskusikan bersama masalah itu dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu ditinjau lagi keputusan itu, pengaruhnya baik ataupun buruk cara yang kami lakukan itu, dengan mengedepankan pertimbangan yang seadil-adilnya. Ya, jadi langkah-langkah Ibu yang pertama identifikasi Bu, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian solusi alternatif ya. Kemudian otomatis adanya bukti untuk mendapatkan suatu keputusan tadi Bu. Kemudian alternatif keputusan ialah diskusi dengan warga sekolah, kemudian akhirnya Ibu memutuskan ini keputusan yang bernilai-nilai kebajikan tadi ya Bu ya. Yang keempat ya Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif saya lakukan dengan mempertimbangkan rasa kasihan atau jangka panjang dan berbasis rasa peduli. Jadi
Ibu mempertimbangkan rasa kasihan, kemudian rasa peduli, kasih sayang, ya Bu ya. Dan Bu. tadi jangkanya Ya, misalnya jangka panjang, ya jangka apa pendek misal ya. masalah kasus itu tidak memerlukan waktu yang lama misalnya untuk diselesaikan, atau kasus itu cukup dengan cepat diselesaikan, tidak memerlukan waktu yang panjang. Terima kasih Bu. Kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang kami rasakan pada saat mengambil keputusan, ketika keputusan yang kita buat itu misalnya sulit untuk diterapkan orang lain misalnya. Keputusan itu misalnya baik, sudah kita anggap baik, tapi di mata yang si pelaku atau yang kita ajak untuk berkolaborasi itu sulit untuk menerimanya. Padahal misalnya keputusan itu sudah kita diskusikan, tapi tidak berjalan atau tidak diterapkan dengan baik, tidak komitmen. Iya, tidak Tuh, komitmen. itu yang sulit bagi saya rasakan. Ketika keputusan yang kita ambil bersama cuma tidak komitmen dilakukan oleh warga sekolah. Jadi tantangan Ibu ini memang bagus ya Bu ya. Jadi ketika keputusan itu sudah diambil ya, bagaimana kita mau melaksanakannya? Komitmen tidak kita dengan keputusan? Di mata yang si pelaku atau yang kita ajak untuk berkolaborasi itu sulit untuk menerimanya. Padahal misalnya keputusan itu sudah kita diskusikan, tapi tidak berjalan atau tidak diterapkan dengan baik, tidak komitmen. Iya, tidak komitmen. Tuh, itu yang sulit bagi saya rasakan. Ketika keputusan yang kita ambil bersama cuma tidak komitmen dilakukan oleh warga sekolah. Jadi tantangan Ibu ini memang bagus ya Bu ya. Jadi ketika keputusan itu sudah diambil ya, bagaimana kita mau melaksanakannya? Komitmen tidak kita dengan keputusan itu, seperti itu ya Bu ya. Yang sangat tantangan sekali ya Bu ya. Iya. Kemudian yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema ini secara langsung, menyelesaikannya di tempat, ataupun harus ada jadwal yang harus terperinci seperti itu? Kalau masalah penyelesaiannya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya tidak membutuhkan waktu yang lama, kita selesaikan dengan cepat pada waktu itu, tapi tetap berkolaborasi melibatkan warga sekolah yang lain, tidak diputuskan sendiri. Tapi kalau kasus itu misalnya memang agak rumit, nah itu kita atur jadwalnya, tidak langsung spontan selesai hari itu. Tetap kita pelajari dulu, kita identifikasi dulu ya, kira-kira itu tuh melanggar aturan apa tidak. Ya, jadi Ibu melihat situasi juga ya Bu. Kira-kira persoalan ini sulit, misalnya dikasih jangka waktu bagaimana menyelesaikannya dengan mengajak kawan-kawan berkolaborasi, berdiskusi ya Bu ya. Kalau kira-kira memang untuk segera dilakukan biar cepat dan tidak begitu sulit, langsung ya Bu ya, seperti itu. Karena kan kita juga butuh waktu untuk memikirkan bagaimana keputusan itu, keputusan kasus itu misalnya harus diselesaikan dengan cepat atau dengan misal butuh proses. Yang selanjutnya Bu, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema FK ini? Faktor yang mempermudah saya dalam
memecahkan kasus dilema ini ya, karena di sekolah ini ya bapak ibunya dan seluruh warga sekolah yang saya pimpin semuanya mau diajak berkolaborasi. Jadi saya dalam pengambilan keputusan tidak memutuskan secara sepihak. Saya tetap berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi warga sekolah bisa diajak kerjasama, Bu ya. Iya. Jadi berdiskusi sama-sama. Iya. Jadi Ibu tidak merasa sendirian Iya. ya. Jadi ada tim seperti itu ya, Bu ya. Jadi kami pecahkan bersama. Jadi keputusan yang diambil ada keputusan bersama. Iya, seperti itu. Terakhir ya, Bu ya. Dari kasus hal yang sudah kita bahas tadi, Ya. pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Pelajaran yang dapat saya petik dari percakapan kita dari awal dalam memecahkan masalah berkaitan dengan dilema etika ini, sebaiknya dalam pengambilan keputusan kita harus selalu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jangan kita memecahkan masalah itu sepihak dari kita saja, tapi kita bersama-sama Yang melibatkan, mencari ya. solusinya. Iya, jadi pengalaman Ibu yang didapat selama ini ya, Ibu selalu tetap bekerja sama ya, berkolaborasi, berdiskusi dengan warga sekolah sehingga menghasilkan keputusan yang baik ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu, wawancara kita sekian dulu. Saya terima kasih. Bila ada kekurangan saya mohon maaf ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya, Bu ya, sebelumnya Bu ya.